Market kelihatannya agak sedikit nervous dan ini adalah akibat mereka semua menunggu data penting lainnya yang sudah diberikan isyarat oleh beberapa central bank. Oke, kita akan lihat apa saja yang akan berpotensi memicu pergerakan ataupun sentimen market terutama untuk sepanjang minggu ini. Ya, high impact economic data untuk minggu ini diawali dengan kita bicara tentang inflasi dan ada 3 kawasan atau 3 area yang akan menulis data inflasi tersebut, yaitu Amerika. Tentunya itu adalah yang menjadi figur utama yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar atau investor global. Kemudian yang kedua dari Inggris, dan juga yang ketiga adalah zona Eropa. Oke, kita sedikit kupas terkait dengan inflasi Amerika yang diharapkan turun ke level katakanlah mungkin 3%-an. Tapi untuk saat ini, kalau kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi, saya rasa sangat memungkinkan. Apalagi bulan lalu, dia bertahan di area 3,7% dan tidak nampak mengkhawatirkan bagi para pelaku pasar. Tapi apakah minggu ini kita akan dapatkan tekanan lebih baik lagi, yaitu kembali ke level 3% dan catatannya adalah terkait dengan core inflation atau inflasi inti. Kita ingin mengharapkan penampakan juga mengenai penurunan, yaitu berarti harusnya berada di bawah 5 atau di bawah 4,9%. Tapi apapun itu, semua akan memicu sentimen yang lebih besar lagi karena hubungannya adalah terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed di bulan Desember atau sisa pertemuan satu kali lagi di 2023. Nah, satu catatan teman-teman, minggu lalu Powell kembali menekankan terkait dengan inflasi dan juga tergantung kepada data. Dan itu berarti kita bisa saja menganggap bahwa Powell memberikan indikasi bahwa sangat memungkinkan untuk Fed tetap menaikkan suku bunga, terutama sisa satu kali kenaikan di 2023. Cuman masalahnya adalah apa yang akan dilakukan berikutnya, itu balik lagi dengan apa yang terjadi pada inflasi. Jadi, kalaupun inflasinya ternyata mengalami penurunan, maka yang sangat diharapkan itu akan meredam kegelisahan market, terutama hubungannya dengan akhir tahun. Walaupun terlepas dari itu, kita juga akan terfokus lagi dengan data pekerjaan, yaitu NFP di awal bulan Desember, sebelum akhirnya dirangkum ataupun disimpulkan oleh Fed untuk memutuskan kebijakan di bulan Desember. Beberapa pihak menilai kemungkinan 20%, kurang lebih 22% lebih tepatnya, bahwa Fed untuk kemungkinan kenaikan di bulan Desember sangat potensial. Nah, tapi kalau berkaca dengan status bulan lalu, maka data-data yang akan hadir berikutnya akan sangat memungkinkan untuk membuat Fed tidak menaikkan suku bunga. Jadi kita tinggal tunggu saja data yang akan dirilis besok malam. Kemudian yang kedua adalah dari Inggris. Ini juga cukup penting karena mengingat apa yang terjadi dengan Inggris, inflasinya masih di angka 6%-an dan mereka juga memiliki target yang serupa, yaitu untuk turun sampai kurang lebih 2%. Nah, ini jadi PR utama bagi Bailey dan juga kawan-kawan dari BOE. Tapi kita lihat di sini, potensinya adalah sampai detik ini mereka cukup yakin bahwa inflasi Inggris pun akan mulai penurunan. Kurang lebih diperkirakan angka 4% yang akan sangat berdampak kepada psikologis market. Nah, kemudian dari zona Eropa juga diperkirakan akan turun ke level 3% atau bahkan 2,9%. Tapi mungkin kita akan lihat secara spesifik nanti saat data akan dirilis minggu ini. Nah, saya berharap bahwa data inflasi baik itu untuk zona Inggris ataupun zona Eropa akan nantinya memicu spike yang mungkin terbatas, kemudian dia akan turun. Itu pun catatan kalau inflasinya tetap tinggi atau di atas ekspektasi. Tapi kalau ternyata data ekspektasinya ternyata katakanlah mungkin aktual di bawah ekspektasi, saya rasa kita akan dapatkan tekanan langsung tanpa harus terjadinya spike, alias tidak ada skenario buy on rumor sell on fact, kecuali kalau kita memandang terkait dengan inflasi Amerika besok. Jadi diawali dengan inflasi Amerika yang sangat diharapkan para pelaku pasar akan melihatnya sebagai data yang relatif lebih rendah dan memperkenankan untuk Fed tidak sama sekali menaikkan suku bunga di tahun 2023. Oke, berikutnya adalah terkait dengan retail sales. Ini pun cukup penting. Kenapa? Karena kaitannya dengan tingkat ataupun daya beli konsumen, baik itu di Inggris ataupun di Amerika. Seperti kita ketahui, bahwasanya untuk mendapatkan inflasi yang lebih rendah, berarti daya belinya harus berkurang atau harus menyusut. Jadi selain inflasinya turun, walaupun aspeknya juga bisa saja disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah tingkat daya beli, tapi yang kedua adalah terkait dengan pasokan. Nah, jadi retail sales ini akan juga memicu terkait dengan optimisme bahwa Fed tidak perlu menaikkan suku bunga, andai kata retail sales-nya turun. Ya, kalau kita lihat secara ekspektasi, memang minggu ini semua data diharapkan turun, jadi kita tinggal tunggu saja, baik itu untuk pound sterling ataupun untuk US data. Nah, masalahnya adalah Inggris akan sangat bergantung kepada data Amerika karena mau tidak mau, pemicunya adalah dolar. Sementara, kalau kita bicara tentang data ekonomi Inggrisnya yang memungkinkan tidak memicu kepada kemungkinan atau mendorong kenaikan suku bunga bagi BOE, maka
kemungkinan beberapa data yang akan dirilis kelihatannya akan relatif lebih rendah. Jadi mau tidak mau, jika Anda berharap bahwa pound sterling akan mulai kenaikan, berharaplah semua data Amerika itu adalah negatif atau turun untuk menekan dolar. Dan terakhir, terkait dengan GDP, tingkat pertumbuhan GDP untuk zona Eropa dan juga Jepang. Saya garis bawahi di sini, mungkin saya akan fokus kepada Jepang, karena mau tidak mau sekarang sudah berada di realitanya adalah 151.80-an, cukup dekat dengan level all time high yang pernah tercipta di tahun 2022. Dan itu adalah Oktober, lalu kemudian diturun, dan di November ada action. Sampai detik ini kita tidak dapatkan action itu, walaupun sempat turun dari 151 waktu itu ke 150, tapi tidak sama sekali turun di bawah 150. Dan ini yang akan menjadi penentu ya teman-teman. Saya rasa gamblingnya adalah apakah BOJ akan mempertahankan terlebih dulu. Ego mereka adalah tidak mau keluarkan dana besar. Artinya mereka harus melakukan itu setelah memastikan data inflasi Amerika yang bisa memicu kepada kemungkinan Fed menghentikan laju kenaikan suku bunga. Jadi kalau itu yang terjadi, mungkin mereka akan lebih ringan, tidak mengeluarkan dana terlalu besar untuk melakukan intervensi. Atau mau tidak mau mereka akan menyesuaikan diri dengan melakukan kebijakan yang yaitu dinaikkan suku bunga. Cuman sampai detik ini sayangnya kita tidak dapatkan itu. Jadi mau tidak mau GDP growth lah atau laju pertumbuhan GDP lah yang akan menjadi trigger bagi BOJ. Nah, cuman saya agak pesimis. Lagi-lagi pesimisme ini dikarenakan BOJ masih sangat yakin inflasi di negara tersebut masih cukup ringan ataupun cukup normal, dan yang paling penting adalah tingkat upah atau tingkat penghasilan. Oke, berarti kalau seperti itu kelihatannya USD Japanese Yen masih ada gangguan, tapi agak sedikit spekulatif kalau kita bicara tentang kemungkinan untuk mulai kenaikan lanjutan. Jadi all time high mungkin saja akan tetap menahan di level yang sama. Kemudian untuk risk event untuk minggu ini, saya akan menyoroti terkait dengan pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping, dan mereka akan melakukan pertemuan tersebut di sela-sela pertemuan APEC yang ada di San Francisco. Saya belum tahu apa yang akan dibahas, tapi kurang lebih ini akan menjadi pemicu terkait dengan pandangan market. Ada beberapa hal dan topik utama yang paling memungkinkan adalah salah satunya adalah kerjasama ekonomi bagi keduanya. Ya, seperti kita ketahui, ketegangan demi ketegangan dari ancaman perang dagang, yaitu pun masih tetap membayangi, lalu kemudian terkait dengan blokade ataupun pemblokiran dari China terhadap Amerika dan juga demikian sebaliknya. Jadi kita akan lihat di sini posisinya di mana Biden diharapkan akan relatif lebih tenang menghadapi Xi Jinping. Demikian pula Xi Jinping kelihatannya juga memiliki tujuan yang sama, tapi yang juga digarisbawahi adalah posisi China terhadap konflik Israel dan juga Hamas. Jadi kita akan lihat di sini potensinya apakah akan mengganggu hubungan kedua negara atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan government shutdown deadline yang diperkirakan akan muncul di hari Jumat. Dan itu berarti tanggal 17. Kita akan lihat posisinya apakah akan kembali menjadi drama apa tidak. Tapi yang jelas voting dari DPR kemungkinan akan dilakukan di hari Selasa. Dan kita akan lagi-lagi melihat drama demi drama politik yang tidak berkesudahan. Dan bahkan kabarnya Moody's sudah menurunkan outlook dari tingkat kredit Amerika menjadi negatif. Selain Fitch dan juga S&P, saya rasa ini adalah kemungkinan potensinya juga akan dipangkas kembali. Kalau itu yang terjadi, berarti dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke pasar saham alias Wall Street. Jadi hati-hati, kemungkinan potensi tekanan juga akan ada kalau memang ternyata Moody's mendowngrade tingkat kredit Amerika gara-gara shutdown ataupun government shutdown ini. Saya tidak berharap akan terjadi shutdown, tapi kalaupun ada, saya rasa dampaknya akan relatif bisa diperhitungkan dan mungkin akan relatif lebih singkat. Tapi who knows, kali ini mungkin akan lebih fatal karena kita kaitannya dengan berujung kepada akhir tahun. Oke, kemudian BOC speaker kita akan lihat dari Catherine Mann, dan yang harus diwaspadai adalah statement beliau ini adalah kecenderungannya less dovish. Artinya dia masih tetap menginginkan BOE untuk menaikkan suku bunga, sementara yang lainnya lebih prefer untuk mempertahankan. Kita tidak bicara tentang memangkas karena itu masih cukup jauh, dan juga terkaitannya untuk mempertahankan suku bunga kembali adalah terkait dengan ekonomi, kita sebutnya dengan GDP growth-nya atau tingkat pertumbuhan dari Inggris. Kalau ternyata tingkat pertumbuhan yang difokuskan, maka mereka tetap memiliki PR utama inflasi yang agak sulit. Tapi lagi-lagi, Bailey dan juga rekan-rekan masih cukup yakin dengan mempertahankan suku bunga, inflasi tetap akan mulai penurunan. Ya, itu yang akan kita lihat di hari Rabu atau Kamis mendatang.
Nah, untuk data ekonomi untuk hari ini, kita lihat saja dari BOE MDC Member Man atau Catherine Man akan bicara di jam 11 malam. Kemudian juga ada economic forecast dari zona Eropa dan juga dari pejabat ECB, De Guindos. Saya rasa mungkin fokusnya tetap lagi kepada sikap kebijakan moneter dari bank sentral tersebut. So, hati-hati untuk minggu ini yang ditekankan kepada data inflasi dan juga retail sales kaitannya dengan kebijakan moneter berikutnya dari para bank sentral. Dan kita akan ketemu nanti sore untuk bicara tentang grafik dan outlook berikutnya dari perkembangan emas dan juga mata uang lainnya.